Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berkesempatan untuk belajar bersama melalui video pembelajaran fisika yang pada kali ini kita akan membahas mengenai dinamika partikel. Pada seri-seri sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kinematika partikel, yaitu ilmu yang mempelajari gerak tanpa melihat kenapa penyebab benda tersebut bergerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan daripada seri kinematika dan bisa kita sebut ini adalah seri yang pertama dari dinamika partikel atau ilmu yang mempelajari gerak sekarang dengan melihat kenapa penyebab benda tersebut bergerak. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Kita mulai pembelajaran kita ya. Nah, seri sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kinematika ya, yaitu ilmu yang mempelajari gerak tanpa melihat penyebab benda tersebut bergerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai seri dinamika, yaitu ilmu yang mempelajari gerak dengan melihat kenapa benda tersebut bergerak. Jadi kita melihat apa sih penyebab ya daripada benda tersebut bergerak. Nah, penyebab benda bisa bergerak itu diantaranya disebabkan oleh yang dinamakan dengan gaya. Di SMP kalian sudah pernah mempelajari atau memahami sedikit mengenai gaya. Nah, kita pada mulai video pembelajaran kali ini kita akan berfokus kepada gaya ya, di mana gaya apa saja yang akan menyebabkan benda tersebut bergerak, kemudian gaya apa yang bisa menghambat benda bergerak dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini, hal yang pertama mengenai gaya yang akan saya jelaskan ya. Gaya yang pertama akan saya jelaskan ini adalah gaya yang berkaitan dengan hukum-hukum Newton. Oke, kenapa berkenaan dengan hukum Newton? Ya, karena Newton inilah sebenarnya adalah bapaknya ilmu mengenai dinamika gerak ya. Jadi beliaulah yang mungkin bisa dikatakan sebagai pencetus dasar-dasar daripada ilmu tentang gerak ya. Oke, kita akan bahas secara detail langsung ya pada slide berikut ini. Oke, pertanyaan pertama tentu saja adalah apa itu gaya ya. Nah, gaya ini secara sederhana bisa kita sebutkan sebagai dorongan ya atau tarikan yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda atau sesuatu bisa bergerak. Saya berikan contoh, misalkan seseorang dapat menarik gerobak ya, karena adanya gaya tarik dan gaya otot. Atau misalkan mobil bisa bergerak karena adanya gaya mesin ya. Kemudian apalagi ya? Misalkan juga kita bisa berjalan di atas permukaan lantai ya. Itu karenanya ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Nah, banyak lagi gaya-gaya yang lain, misalkan eh, gaya normal, kemudian gaya macam-macam ya, banyak nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita fokuskan nanti tentang gayanya hanya yang berkaitan dengan gaya-gaya yang berkaitan tentang gerak ya. Nah, kita akan langsung masuk ke yang pertama ya. Yang pertama ini adalah hukum Newton dulu. Nah, ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP sebelumnya bahwa hukum Newton ini ada menjadi tiga bagian ya mengenai tentang gerak. Ada hukum satu, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, hukum satu Newton ya. Jadi di sini saya hukum satu Newton. Oke, hukum satu Newton ini bisa disebut sebagai hukum kelembaman ya, tentang kelembaman benda atau kemalasan sebuah benda. Nah, bunyi daripada hukum Newton ini, hukum satu Newton ini adalah sebuah benda itu akan tetap diam atau dia akan tetap bergerak lurus beraturan
jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Saya tuliskan ya. Oke, maksudnya apa? Nah, misalkan saya ambilkan contoh satu ya. Misalkan ada sebuah batu, nah, anggap saja ini batu ya. Nah, batu yang sedang diam di atas sebuah lantai, misalkan sebuah tanah ya. Ini dia tidak akan bergerak kemana-mana ya, jika tidak ada gaya luar yang membantunya atau mengganggunya. Jadi batu ini selama tidak ada gaya apa-apa dia akan tetap diam di sini ya. Jadi seperti itu. Ini yang dimaksud dengan hukum 1 Newton. Jadi misalkan ada batu, batunya bergerak sendiri, nah berarti kenapa batu tersebut bisa bergerak? Itu berarti pasti ada gaya yang sedang mengganggu batu tersebut. Atau kebalikannya, nah benda yang tetap bergerak ini akan terus-menerus bergerak jika tidak ada gaya yang mengganggunya. Contohnya, nah gerak bulan mengelilingi bumi ya, gerak bumi, ini bumi ya. Nah, gerak bulan mengitari bumi ini tidak akan berhenti ya selama tidak ada gaya yang mengganggunya. Jadi bulan itu akan terus-menerus terbit ketika malam hari, kemudian dia akan hilang, tidak terlihat pada siang hari karena rotasi daripada bulan mengelilingi bumi. Nah, ini yang dimaksud dengan benda yang tetap diam atau tetap bergerak jika tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Nah, rumusnya apa? Nah, rumusnya sangat sederhana sekali, yaitu sigma F sama dengan 0. Di mana F ini kita sebut sebagai gaya dan dia memiliki satuan Newton. Contoh penerapan daripada hukum 1 Newton itu sangat sederhana. Pernahkah kalian misalkan naik mobil ya? Naik mobil, kemudian mobil tersebut direm mendadak. Nah, jadi kamu naik mobil, mobilnya direm mendadak. Oh, ini sedang melaju kencang dan direm mendadak. Maka yang akan terjadi kamu akan terdorong ke depan. Ini yang dimaksud dengan contoh daripada hukum 1 Newton. Sederhananya seperti itu. Ketika kamu naik mobil, maka gunakanlah selalu sabuk pengaman. Kenapa? Karena hukum Newton tadi akan mengakibatkan kamu terdorong ke depan jika remnya diinjak dengan tiba-tiba. Karena apa? Karena kalian sebenarnya sudah bergerak bersama mobil. Mobilnya kemudian dicoba dihentikan secara tiba-tiba. Kamu yang sedang bergerak, maka kamu akan tetap tergerak sehingga kamu akan terdorong ke depan. Inilah yang dimaksud dengan hukum 1 Newton. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum 2 Newton. Oke, yang pertama saya akan sebutkan dulu mengenai bunyinya ya. Nah, hukum 2 Newton ini berbunyi adalah resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan bermassa konstan itu adalah sama dengan hasil kali antara massa dengan percepatannya. Jadi, secara sederhana, saya akan tuliskan rumus dari hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan M dikali A. Di mana bunyinya tadi, ya, saya tuliskan di sini ya. Nah, dalam bahasa lain bisa kamu sederhanakan juga bahwa percepatan benda ini sebanding dengan perubahan gaya ya atau resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, mungkin di sini akan saya singgung sedikit ya. Di sini tadi kita sudah tahu bahwa gaya tadi F ya. Kemudian M ini adalah massa benda. Satuannya adalah kilogram. Kemudian A itu adalah percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kalian masih ingat bahwa di sini ada nilai percepatan? Maka nilai percepatan ini akan bisa kita ganti dengan A pada rumus-rumus GLBB kemarin ya. Nah, jadi jangan lupa A pada rumus-rumus GLBB kemarin jangan lupa. Ini bisa kita masukkan pada rumus di sini. Sebagai contoh ya. Nah, contoh kemarin kan ada
VT sama dengan V0 plus AT. Di mana jadi A-nya ini bisa kita pakai nih. Nah, rumus-rumus ini nanti akan bisa kita kombinasikan di dalam rumus persamaan ini. Jadi, agar lebih mudah, kalian tetap ingat-ingat kembali rumus-rumus yang berlaku pada GLBB. Nah, untuk menjelaskan juga mengenai hukum 2 Newton ini, saya akan memberikan gambaran sederhana apa sih yang dimaksud dengan resultan gaya ini sebanding dengan sama dengan massa dikali percepatannya. Misalkan ada sebuah benda ya berada di sebuah lantai ya. Ceritanya seperti ini. Kemudian benda ini ditarik ke arah kanan dengan gaya F1. Kemudian dia ditarik juga dengan gaya lain yang dinamakan F2. Kemudian ditarik pada arah sebaliknya dengan gaya F3. Jadi ada 3 orang yang ceritanya sedang menarik benda ini. Ya, misalkan yang F1 ini 10 Newton, F2 ini adalah 30 Newton, kemudian F3 ini ceritanya 15 Newton. Misalkan seperti ini. Ada 3 orang menarik dengan masing-masing gaya yang berbeda. Maka rumus yang kita pakai sigma F sama dengan M dikali A, maka resultan gaya benda ini kita akan bisa menebak kemana arah benda ini bergerak. Misalkan ke arah kiri, ya kita anggap tandanya negatif. Dan ke arah kanan, kita tandanya positif ya. Ya, kita misalkan positif dan negatif. Maka sigma F atau benda ini kemana arahnya, berarti F1 itu adalah positif F1 ya, ditambah positif F2, kemudian dikurang F3 sama dengan M dikali A. Kemudian kalau kita lihat ya, nah berarti di sini ada 10 ditambah 30 dikurang 15 sama dengan M dikali A. Nah, berarti kalau kita totalkan 30 berarti berapa ini ya? 40 dikurang 15. Berarti ada 25 Newton ya. Nah, positif 25 Newton ini akan menunjukkan kemana benda tersebut bergerak. Karena di sini adalah positif 25, positif arahnya ke kanan, berarti otomatis benda ini akan bergerak ke kanan. Logikanya seperti itu, walaupun dia ditarik juga dengan gaya 15 Newton ke kiri. Jadi ini adalah bayangan daripada penerapan dari hukum 2 Newton. Kita lanjut lagi ke hukum 3 Newton. Oke, hukum 3 Newton ini menjelaskan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi daripada dua benda pada masing-masing benda itu adalah sama besar dan nilainya berlawanan arah. Oke, mungkin ini sangat mudah buat kalian. Nah, saya tuliskan dulu definisinya. Nah, untuk rumusnya kita tinggal tulis sigma F ya, aksi sama dengan sigma min, sigma F reaksi. Maksudnya seperti apa? Nah, untuk lebih mudahnya saya akan berikan contoh seperti ini. Nah, saya berikan gambar contoh daripada sebuah roket ya. Nah, di sini roket ini bisa terbang ke luar angkasa itu karena ada prinsip gaya aksi dan sama dengan gaya reaksi. Jadi, yang dinamakan dengan gaya aksi ini adalah gaya sembur yang didorong oleh roket ya. Semburan roket ini dia memberikan gaya dorong ke bawah ya. Gaya dorong arahnya ke bawah. Nah, gaya dorong ke bawah ini kemudian akan menimbulkan gaya reaksi yang arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan oleh dorongan roket tadi. Jadi dia malah mendorong ke atas sehingga roket tersebut bisa terbang ke atas. Jadi simpelnya adalah seperti itu. Roket bisa terbang itu karena adanya gaya aksi yang dilawan oleh gaya reaksinya sendiri daripada semburan semburan panas di sini. Itulah contoh daripada hukum 3 Newton. Contoh lain itu banyak ya. Contoh lain misalkan kalau seseorang sedang menembak dengan senapan ya. Nah, menembak dengan senapan ini peluru ya. Pelurunya keluar. Nah,
peluru yang keluar ini biasanya dia akan ke arah sana ya. Nah, kemudian peluru ini akan memberikan gaya reaksi yang mengakibatkan apa namanya? Senapan ini terdorong ke belakang. Nilai aksi dan reaksi ini selalu sama ya besarnya. Kalau misalkan ini 10 Newton, ya ini juga 10 Newton. Tetapi yang membedakan hanya apa namanya? Nilainya saja. Jadi positif negatifnya saja. Jadi kalau dia positif 10 ke sana berarti lawannya reaksinya negatif 10. Misal lain adalah orang yang sedang berenang. Nah, berenang itu juga sama ya. Tangan memberikan dorongan kepada air, maka air akan mendorong kita menuju ke depan. Inilah yang dinamakan dengan hukum 3 Newton. Cukup jelas untuk 3 hukum Newton tentang gerak ini. Sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya-gaya yang ada, terutama gaya yang akan berkenaan dengan gerak benda. Oke, kita akan bahas mengenai gaya. Sebenarnya seperti yang saya sebut di awal, yang namanya gaya tentu saja banyak sekali. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyebutkan atau menjelaskan sedikit gaya, terutama yang berkaitan dengan gerak benda. Yang pertama akan kita bahas itu adalah gaya berat. Nah, gaya berat. Gaya berat ini seringkali salah atau terputar ya dengan yang namanya massa. Pada kehidupan kita sehari-hari seringkali ketika kalian pergi membeli ikan ke pasar, nah biasanya kalian selalu bicara atau ngomongnya adalah saya beli ikan beratnya 2 kilogram. Nah, sebenarnya itu terbalik ya. Nah, gaya berat itu bukan seperti itu. Yang kalian sebut 2 kilogram tersebut itu adalah massa, bukan daripada berat. Nah, yang namanya berat atau gaya berat ini adalah besaran yang tergantung di mana tempatnya berada. Kalau di bumi, sehingga dia berarti gaya beratnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Kalau dia berada di bulan, maka berarti beratnya itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bulan. Jadi secara sederhana kalau kita simpulkan bahwa gaya berat ini adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat bumi ya. Nah, karena kita berada di bumi. Kalau misalkan di bulan ya menuju pusat bulan. Jadi seperti itu. Nah, karena dia selalu menuju pusat bumi, ini berarti termasuk besaran vektor karena dia memiliki arah ya. Nah, ingat bahwa besaran vektor selalu memiliki arah, maka rumusnya ini bisa kita tuliskan W sama dengan M dikali G. Nah, di mana W ini adalah gaya berat. Nah, ini dia ya. Jadi, gaya berat Newton, massa kilogram, dan seterusnya. Nah, untuk menggambar gaya berat ini sangat mudah sekali. Saya ambilkan contoh seperti ini. Misalkan ini ada sebuah benda pada lantai lurus ya. Nah, maka gaya beratnya kita menggambar dari pusatnya, dari pusat benda menuju ke mana pusat buminya. Pusat bumi di bawah ya. Kalau misalkan dia miring, misalkan miring seperti ini, nah ini misalkan dia berada pada bidang miring, maka kita menggambarnya dari pusat ini menuju ke bawah. Kalau dia menggantung, nah misalkan menggantung ya, nah, menggantung seperti ini, maka gaya beratnya dia akan selalu tetap menuju ke bawah. Jadi ini W. Nah, kita namakan gaya beratnya seperti ini. Mudah sekali untuk gaya berat. Misalkan nempel deh. Nah, nempel berarti juga sama. Pusat bumi di bawah ya. Berarti kita gambarkan dari pusat menuju bawahnya yaitu W. Cukup jelas mengenai gaya berat. Kita akan lanjut ke selanjutnya yaitu gaya normal. Oke, yang dinamakan dengan gaya normal ini adalah gaya yang selalu tegak lurus dengan bidangnya. Ya. Nah, gaya normal itu disingkat dengan N ya, dia dinamakan gaya normal ya, disimbolkan ya, bukan disingkat ya. Gaya normal. Nah, satuannya juga Newton ya, gaya normal ini. Nah, untuk menggambar gaya normal, kita harus menggambarnya seperti ini. Dia selalu tegak lurus dengan bidang ya, nih bidang ya. Nah, misalkan ada benda pada lantai seperti ini, maka gaya normalnya dia ke atas sini. Nah, kalau dia dimiring, misalkan miring seperti ini, berarti ini nempelnya sini ya. Dia selalu tegak lurus. Ingat, tegak lurus berarti ke sana. Nah, kalau misalkan dia terbalik, nah, misalkan terbalik seperti ini.
Nah, ini atas ya, berarti gaya normalnya dia ke bawah sini. Jadi gaya normal ini sangat-sangat fleksibel. Kalau misalkan dia nempel, misal nempel nih. Nah, gini misalkan ya. Maka ya gaya normalnya tegak lurus dengan bidangnya. Ya, tegak lurus ini dia membentuk 90 derajat dengan bidangnya ini tadi ya. Nah, ini 90 derajat nih kalau kamu hitung nih. Nah, inilah gaya normal. Karena dia nilainya bergantung pada posisi masing-masing, maka gaya normal ini nanti dia rumusnya tergantung pada kondisi seperti apa dia. Pada seperti ini, dia gaya normalnya sama dengan gaya berat. Nanti pada kondisi ini dia akan berbeda lagi dan seterusnya. Jadi gaya normal itu nilainya atau rumusnya tergantung daripada kondisi benda tersebut seperti apa posisinya. Oke, yang ketiga itu ada gaya sentripetal. Ini tambahan saja. Gaya sentripetal ini berkaitan pada gerak melingkar kemarin. Jadi secara sederhana rumusnya adalah F sama dengan mv kuadrat per R. Nah, kalian masih ingat bahwa ada percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ya ini V kuadrat per R ini. Nah, ini rumusnya juga sama ya, tidak ada yang berbeda. Keterangan saja langsung saya tuliskan. Ingat ya, gaya ini semua satuannya Newton. Nah, eh oh iya, gaya ini sentripetal ini dia ditimbulkan oleh eh percepatan sentripetal ya. Jadi dia timbul ketika gaya apa namanya? Benda tersebut bergerak secara melingkar. Jadi secara sederhananya seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu gaya gesek. Oke, yang disebut dengan gaya gesek, ini sederhana sekali. Berarti gaya yang timbul akibat sentuhan dua buah benda. Ya, jadi ini gayanya muncul akibat sentuhan daripada dua benda ya. Jadi gaya gesek adalah gaya yang muncul akibat dua benda yang sedang bersentuhan secara fisik. Nah, ada dua gaya gesek ya, ada dua. Jadi gaya gesek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah gaya gesek statis, yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Nah, maksudnya seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Gaya gesek statis ini adalah gaya gesek pada benda yang sedang diam, ya. Jadi bendanya sedang diam. Nah, ini ada yang namanya gaya gesek statis. Kemudian sebaliknya, gaya gesek kinetis ini adalah gaya yang timbul ketika atau bekerja ketika bendanya sedang bergerak. Nah, jadi kebalikannya nih. Kalau statis itu ketika bendanya sedang diam, kinetis berarti ketika dia sedang bergerak. Contohnya, misal ya, buku ini saya punya meja misalkan ya, buku saya letakkan di atas meja. Nah, dia diam saja ini. Nah, dua benda ini bersentuhan ya. Nah, inilah yang disebut dengan gaya gesek statis. Nah, tetapi jika buku ini saya gesek-gesek, saya goyang-goyang ini, dia bergerak ya. Itulah yang disebut dengan gaya gesek kinetis. Jadi misalkan kalau ininya saya goyang-goyang atau saya gesek-gesek, nah ini baru disebut sebagai gaya gesek kinetis. Oke, mudah sekali ya. Contoh lain, gaya gesek kinetis, misalkan ketika kita sedang berjalan. Nah, berjalan tuh ya. Kita pakai berjalan, nih sepatu kita misalkan ya. Nah, ini kaki kita dengan lantai. Nah, gaya gesek kaki kita dengan lantai ini termasuk sebagai gaya gesek kinetis. Mudah sekali. Nah, untuk rumusnya, rumus dari gaya gesek ini sendiri dirumuskan secara umum adalah F ya. F-nya F kecil seperti ini, yaitu mu dikali N atau mu dikali N, mu dikali N bisa. Nah, F ini keterangannya ya. Nah, ini dia. F gaya gesek ya. Mu yaitu koefisien gesek. Kalau dia statis ya koefisien statis, kalau kinetis ya koefisien kinetis. N adalah gaya normal. Nah, ini bisa jadi kita pecah ya, jadi dua. Nanti kalau dia statis, misalkan kalau dia statis, maka rumusnya menjadi Fs sama dengan mu S dikali N. Kemudian kalau dia kinetis, nah berarti tinggal kita ganti Fk mu K dikali N. Oke, kira-kira seperti itu rumus mengenai gaya gesek.
Lalu di mana sih gambarnya? Oke, gambarnya kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini misalkan ada sebuah benda pada sebuah lantai ya. Nah, tadi kita udah punya ini gaya normal ya. Nah, gaya normal ke atas, ingat gaya berat ke bawah ya. Ini W-nya. Nah, yang namanya gaya gesek berarti misalkan bendanya ditarik ke sana ya, ke sana. Dia misalkan nih saya tarik ke mana nih? Ke kanan. Nah, maka gaya geseknya adalah di sini. Nah, ini dia gaya geseknya, F di sini. Kalau dia bergerak, berarti gaya geseknya gesek kinetis. Kalau dia diam, berarti statis. Nah, ini di sini ya. Dia di sini tadi. Oke, inilah mengenai penjelasan secara singkat mengenai hukum Newton dan juga tentang gaya. Mudah-mudahan cukup dimengerti ya. Nah, habis ini kita akan coba latihan contoh soal. Baik, kita punya sebuah soal. Sebuah mobil bermasa 1000 kg atau 1 ton dengan kecepatan 72 km per jam. Mobil direm dan berhenti dalam waktu 2 sekon. Hitunglah gaya yang bekerja pada mobil tersebut selama pengereman. Jadi kita mencari gaya yang digunakan untuk mengerem mobil tersebut. Kita tulis saja diketahui ya. Massa itu adalah 1000 kg. Kemudian kecepatan awal, ya, kecepatan awal atau V0-nya adalah 72 km per jam. Ini kalau kita rubah ke meter per sekon, kita kali 1000 dibagi 3600, akan ketemu angka 20 meter per sekon. Kemudian T-nya adalah 2 second ya. Kemudian mobil tersebut berhenti, berarti VT-nya sama dengan 0 ya, meter per sekon. Ditanya itu adalah gaya. Ya, ditanya adalah gaya. Nah, pada seperti ini kita tahu bahwa mobil tersebut sedang bergerak dengan percepatan ya, dia pasti bergerak dengan percepatan sehingga kita harus menggunakan rumus daripada percepatan. Nah, ingat rumus GLBB mengenai percepatan. Ya, kita cari A dulu. Ya, kita cari yang pertama cari percepatannya. A-nya kan nggak ada nih. Nah, berarti kita cari A dulu. Vt sama dengan V0 di plus AT. Nah, kita masukkan rumusnya 0 sama dengan V0-nya berapa itu? 20 plus A dikali T-nya adalah 2. Ya, berarti kita selesaikan minus 20 sama dengan 2A. Saya sambung sini ya. Berarti min 20 sama dengan 2A. A sama dengan min 20 per 2. Berarti A sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti mobil tersebut diperlambat dengan perlambatan atau dengan percepatan min 10 meter per sekon kuadrat. Setelah itu, kita cari lagi yang ditanya F ya. Kita tahu bahwa F ini dia bergerak, maka otomatis karena dia bergerak berarti menggunakan hukum 2 Newton, yaitu M dikali A. Nah, F-nya kita tahu, M-nya adalah tadi 1000 ya, 1000 dikali A-nya min 10, berarti min 10.000 Newton. Oke, tanda minus di sini menunjukkan bahwa mobil tersebut berusaha direm dengan gaya 10.000 Newton. Oke, cukup jelas mengenai hukum 2 Newton ini ya, contoh soalnya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai gaya dan juga hukum Newton. Pada pertemuan selanjutnya atau pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai analisis sederhana mengenai berbagai macam gerak pada hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum Newton ini. Nah, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu kalian untuk belajar. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terus semangat untuk belajar meskipun di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.